Salam bersabda, datang akan daku oleh malaikat Jibril alaihi salam dan berkata, ya malaikat Jibril, bagimu, ya Rasulullah, salawat atas engkau oleh seseorang, melainkan mensalawat atasnya oleh 70.000 malaikat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salawat atasku di dalam kitab senantiasa malaikat meminta ampun baginya orang yang bersalawat selama ada namaku di dalam demikian kitab itu. Pembahasan singkat surah pembahasan malam Jumaat yang lalu. Salawat ada 3 makna. Kalau dari Allah itu disebut rahmat, dari malaikat disebut maghfirah, dari kita manusia biasa disebut doa. Satu kali membaca salawat kepada Nabi dibalas 10. 10 kali kita bersalawat dibalas 100. 100 kali kita salawat dibalas 1000. Barang siapa membaca salawat kepada Nabi 1000 kali, pada ketika dia meninggal tidak keluar nyawa sebelum dia menyaksikan syurga yang disediakan untuk dirinya. Bersambung pembahasan tersebut, dalam riwayat yang lain, ketika 1 kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah dan para malaikat membalas salawat 70 kali salawat. Riwayat yang lalu, 1 kali bersalawat dibalas 10 kali. Ada juga dalam riwayat yang lain, 1 kali kita bersalawat dibalas 70 kali. Sama dengan 70 kali rahmat dari Allah dan 70 kali maghfirah pengampunan dosa dari malaikat. Karena dari makna salawat kalau dari manusia biasa yang disebut dengan doa atau meminta, di mana posisi keluarnya 3 makna pada salawat, sebagaimana dalam ayat Al-Quran di awal bab beberapa Jumaat yang lalu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ini sudah ada 2, 1 Allah, 2 malaikat bersalawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian diperintah kepada orang beriman. Maka ada 3 makna, Allah, malaikat, kita orang beriman. Dari Allah disebut dengan rahmat, artinya kasih sayang. Makna salawat dari malaikat disebut dengan maghfirah pengampunan. Salawat dari kita yang disebut dengan doa. Itulah yang diambil daripada ya ayyuhalladzina amanu, sudah termasuk yang ketiga, orang yang beriman. Maka salawat salam sejahtera olehmu kepada Nabi. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang akan daku oleh malaikat Jibril alaihi salam. Suatu saat diceritakan dalam hadis bahwa malaikat pernah menjumpai Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad dijumpai oleh malaikat. Gejak bak Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Dan berkata ia, malaikat Jibril, bagimu, ya Rasulullah,
tiada mensalawat atas engkau seseorang melainkan mensalawat atasnya oleh 70.000 malaikat. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, bila ada seseorang manusia membaca salawat kepada dirimu satu kali, maka para malaikat 70.000 malaikat membalas salawat. Artinya 70.000 malaikat berdoa supaya mendapat pengampunan dosa orang bersalawat. Ini kata malaikat Jibril kepada Muhammad, wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu satu kali saja membaca salawat kepadamu, dikhabarkan oleh Allah kepada umat itu 70.000 malaikat berdoa supaya dosanya diampuni. Sehingga doa yang sering kita meminta kepada Allah, selama ini mungkin kita banyak maksiat. Pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, dan minuman sebagainya, dan dosa belum kita taubat, doa kita masih tertolak. Tetapi karena malaikat yang meminta, maka tidak ditolak doanya. Itulah besarnya fadilah kelebihan bersalawat kepada Nabi. Artinya kita bersalawat kepada Nabi juga yang membaca salawat mendapat pengampunan. Sehingga ada orang yang berkata, buat apa kita membaca salawat? Salawat itu doa. Untuk apa kita membaca salawat dan doa kepada Nabi? Nabi kan orang sudah istimewa, sudah dimuliakan oleh Allah, sudah ada jaminan dari Allah. Buat apa bersalawat lagi? Jawabannya, walaupun ia Rasulullah sudah ada jaminan daripada Allah, salawat itu kita sendiri yang mendapat manfaat. Jadi apa salahnya bersalawat? Walaupun ia jaminan kepada Nabi sudah ada, tapi yang membaca salawat itulah dirinya yang bermanfaat. Sebagaimana pembahasan yang lalu, kata Nabi, di antara umatku yang terlebih banyak membaca salawat, dialah yang terlebih utama mendapat syafaat dari diriku. Yang lain berikutnya. Jadi so yang lum selawat nya nilai. Sehampir-hampir umatku dengan aku adalah umatku yang banyak salawat. Nya nilai. Yang lain yang kurang. Nomor berikutnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa salawat atasku di dalam kitab, mana kitab tulisan, senantiasa malaikat meminta ampun baginya siksa selama ada namaku di dalam demikian kitab ini. Catah orang yang berdosa, catah orang yang disiksa, selama ada nama Nabi yang kita tulis dalam satu catatan, maka malaikat selalu berdoa. Contoh, kita tulis satu salawat Nabi dalam buku. Selama lembaran itu belum terhapus dan belum hilang, sepanjang masa selama tulisan salawat masih tertulis pada lembaran kertas, selalu malaikat berdoa mengampuni dosa orang tersebut, dan catah orang itu akan disiksa karena dosanya tapi dimaafkan. Yang kerja biasa tulis selawat babak kertas, tapi setelah itu dijaga, jangan dibuang, diinjak baik titik baru yang kubah begut. Apakah itu pada buku atau dalam kitab yang mau menulis salawat Nabi, ya, maka biasakan tulisan salawat. Yang segala beruk kertasnya, tapi malaikat gemu selawat, pahala kembali kepada yang menulis. Jadi le dah tulis, le dah ke doa oleh malaikat. Dan sabda Nabi SAW adalah bumi malaikat yang berjalan pada muka bumi sampai mereka itu akan daku
selama daripada umatku dan daripada Hasan, yaitu anak Sayyidina Ali atau cucu daripada Rasulullah. Katanya aku dengar akan Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, yang disebut dengan Abu Hurairah karena beliau sangat sayang kepada kucing. Digelarlah ayah si kucing yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, berkata, tiada seseorang mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali saja, melainkan menyeruh Allah akan malaikat yang menyampai akan salawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih segera daripada sekilap mata. Bahasa Aceh sekelip mata atau sekecup mata. Dalam hadis adalah bumi malaikat yang berjalan pada muka bumi. Malaikat berjalan pada muka bumi sampai mereka itu akan daku salam. Setiap ada orang yang didengar oleh malaikat, pernah orang itu membaca salawat, lalu malaikat itu menyampaikan salawat salam kepada Nabi. Wahai Muhammad, tadi saya mendengar ada umatmu yang membaca salawat kepadamu. Langsung Mbak Nabi dia sampaikan. Boleh dibaca dalam kitab Dalailul Khairat. Pada ketika orang mentazimkan, memuliakan Nabi, maka Allah menjadikan pahala itu datang ke setiap rumah orang-orang mukmin. Diketuk pintu rumah orang mukmin. Wahai orang mukmin yang ada dalam rumah ini, saya adalah pahala salawat mereka. Saya adalah pahala orang-orang yang memuliakan Rasulullah. Rata rumah orang Islam ya tok pintu ya pegah lun pahala selawat tipulan. Saya pahala salawat tipulin. Ya pegah diberitahu pada manusia. Cuma katanya hana ada dengar. Yang katanya hana mampu, oleh karena itu perbanyak salawat kepada Rasulullah. Bahkan daripada Sayyidina Hasan, beliau berkata, daripada beliau mendengar daripada Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang manusia satu kali saja yang mengucap salawat kepada Nabi. Ini tingkat satu kali saja, apalagi lebih. Melainkan Allah perintah kepada malaikat akan menyampaikan salawat itu kepada Nabi dengan segera. Wahai malaikatku, kata Allah, tolong segera sampaikan kepada Nabi bahawa umatnya si Fulan bin Fulan sudah bersalawat kepadanya. Segera malaikat datang, ya Rasulullah, kedatangan saya kemari amanah Allah bahwa diperintahkan ada hamba Allah umatmu bernama Fulan bin Fulan, dia telah memberikan salawat. Segera, hana tunda, hana andre, hana tinggal. Dalam menit detik kita bersalawat, langsung diperintah Allah kepada malaikat menyampaikan kepada Nabi tentang salawat yang kita bacakan. Perbandingan terlebih segera daripada sekilap mata, sekelip mata, maka dalam hitungan detik. Lalu apa jawaban? Maka berkata malaikat itu, ya Muhammad, bahwasanya sianu anak sianu memberi salam atas engkau. Wahai Muhammad, si Fulan bin Fulan menyampaikan salam kepada engkau. Nabi menjawab, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kesukaannya menyampaikan dia, daripada aku 10 kali. Wahai malaikatku, kasih tahu kepada umatku itu, saya sangat senang mendengar dia membaca salawat kepada aku dan aku balas kepadanya 10 kali. Langsung ada respon jawaban dari Nabi. Maka jangan coba-coba menganti salawat Nabi. Paling tidak, kalau tidak mau bersalawat, jangan menganti orang bersalawat. Tidak mau salawat, ya terserah mereka. Tapi jangan coba-coba menganti salawat. Malaikat bersalawat.
Sebelumnya Allah bersalawat. Setelahnya diperintahkan kepada kita orang mukmin bersalawat. Kalau dia benar-benar orang mukmin, tidak tega melarang bersalawat. Kecuali mukmin pura-pura, orang munafik yang melarang salawat Nabi. Menyaji orang Islam galak bersalawat karena kelebihan rayutan. Maka dikatakan olehmu baginya, jikalau ada bagi kamu satu daripada yang 10 ini, niscaya masuk syurga sertaku, seperti jari telunjuk serta jari tengah. Satu kali kita salawat dibalas 10 kali. Bila di antara kita dalam jumlah 10 kali yang dapat balasan, karena satu kali saja kita ucapkan salawat, janji Nabi bagaikan telunjuk dan jari tengahku begitu akrab bersama saya dalam syurga. Yang gendera ke Nabi syarah telunjuk, jari tengah, seperti inilah orang itu dekat denganku dalam syurga. Jadi ketika ada orang yang melanggar bersalawat, berarti dia telah melawan Nabi, telah mengingkar syariat Nabi. Dan wajib bagi kamu syafaatku, pengakuan roh dalam Nabi, gejamin syafaat kepada orang yang diberikan syafaat. Syafaat dalam artian bahasa singkat, mana syafaat adalah bantuan dari Nabi. Ketika itu sangat butuh bantuan Nabi. Nabi yang lain tidak berani memberikan syafaat. Masing-masing merasa saya tidak mampu memberikan karena saya pernah berdosa. Nabi yang lain juga semuanya mengakui dosa dengan Allah, tidak berani. Hanya Nabi Muhammad yang diberikan hak khusus untuk membantu atau syafaat kepada umatnya. Kemudian naik malaikat itu kepada Allah Tuhan, berkata ia, ya Allah, sianu anak sianu mensalawat ia atas Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali jua. Setelah itu malaikat melapor kepada Allah. Ini ketika disebut naik, jangan menganggap Allah itu di atas. Salah satu contoh, orang manjat ke lapar, lalu dia mengaku saya melihat laut. Apakah laut itu di atas kelapa, di atas pohon kelapa? Kan tidak. Kata orang, saya waktu manjat ke lapar pernah melihat kapal. Apakah kapal itu di atas kelapa? Bukan. Mafhum? Tidak orang naik ke gunung, watai ke gunung kalan tu deh laut. Apakah laut itu di atas gunung? Nah, maka baik tu watai pegah. Ketika malaikat naik, apakah Allah duduk di atas tempat? Allah tidak butuh tempat. Karena sebelum ada tempat, duluan ada Allah. Setelah diciptakan tempat, Allah tidak berubah dan tidak berpindah. Karena yang berubah berpindah itu bukan Allah, tapi sifat makhluknya, ciptaan Allah. Hanya yang salah akidah. Kemudian kalau dianggap Allah duduk di atas, atas itu dekat atau jauh? Tentu dekat, tentu jauh. Hadiatih kan jauh. Bagaimana dengan ayat fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib? Wahai Muhammad, bila ditanya akan daku oleh umatku tentang diriku, jawab olehmu, diriku dekat. Fa inni qarib. Jadi kalau kita menganggap Allah duduk di langit, jauh, menentang dengan ayat tersebut. Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini hati-hati dalam akidah. Kalau perbedaan masalah furu'iyah, masalah fikih, ini jauh berbeda dengan tauhid akidah. Jangan bisa merusakkan Islam. Yang je berangkau. Maka firman Allah Tuhan Jalla Jalaluh, apa jawaban Allah setelah menerima laporan dari malaikat? Sampaikan dia daripada aku 10 kali, wahai malaikat. Tolong sampaikan kepada hambaku yang membaca salawat 1 kali kepada Nabi, bahawa balasanku kepadanya 10 kali. Yang putus sihat, sampaikan kepada orang membaca salawat kepada Nabi 1 kali, bahawa saya telah membalas 10 kali. Itu jawaban daripada Allah. Dan kata olehmu baginya, sampaikan olehmu wahai malaikatku bagi orang yang bersalawat tersebut,
jikalau ada bagimu satu daripada 10 ini, niscaya tiada menyentuh akan dikau oleh api neraka selama-lamanya. Balasan 10 kali karena dibaca salawat 1 kali. Bila di antara kita 1 kali saja membaca salawat, maka tubuh itu tidak disentuh oleh neraka. Sebagaimana surah malam Jumaat yang lalu. Bagi orang yang membaca salawat fi kulli yaumin mi'ata marrah, per hari 100 kali. Qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah menunaikan 100 hajatnya. 70 hajat di akhirat dan 30 hajat di dalam dunia. Kemudian bagi orang tersebut diampuni segala dosa-dosanya. Ini dengan kelebihan bersalawat. Oleh karena tersebut, semua kita manusia banyak melakukan dosa, maka perbanyak salawat. Sedikit demi sedikit dosa itu bisa dihapuskan dengan banyaknya salawat. Kemudian firman Allah Ta'ala, besarkan olehmu akan salawat hambaku atas nabiku, dan jadikan dia di dalam illiyin. Illiyin satu catatan di tempat yang tinggi. Besarkan fahala, artinya kelebihan kepada umatku yang, kepada hambaku yang membaca salawat dari umatnya kepada Muhammad, dan jadikan fahala dituliskan di dalam catatan yang tinggi, illiyin. Kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada salawatnya dengan tiap-tiap 1 huruf akan 1 malaikat. Ini coba perhatikan. Balasan kepada orang bersalawat, tiap-tiap huruf dijadikan 1 malaikat. Maka malaikat itu la ya'rifu, tidak bisa kita kenal jumlah daripada malaikat. La yumkinuna an na'rifa adadahum, tidak mungkin kita mengenal jumlah mereka itu, karena malaikat itu bisa bertambah. Selain daripada ini, pada ketika orang melihat wajah ulama dengan senang hati, ketika itu Allah menciptakan 1 malaikat kepada orang yang melihat wajah ulama dengan senang hati. Lalu malaikat itu berdoa sampai kiamat dunia baru berhenti. Kemudian lihat kedua kali diciptakan lagi malaikat, berarti malaikat itu banyak bertambah. Pada ketika mengambil wudu, jangan dibasuh, setelah dibasuh jangan disapu dengan cara sengaja. Ini kan sering diambil sapu tangan ataupun handuk lalu dilap. Biarin daripada bekas wudu tersebut jatuh sendiri. 1 tetesan dijadikan 1 malaikat. Coba bayangkan tetesan yang ada pada tangan, pada muka dan sebagainya. 1 tetesan air wudu yang jatuh sendiri diciptakan 1 malaikat. Berapa tetesan? Coba kali. Maka bertambah malaikat selalu berdoa kepada kita sampai kiamat dunia. Sehingga malaikat tadi diciptakan oleh Allah, setiap 1 huruf salawat akan malaikat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Coba hitung berapa huruf. Sallallahu alaihi wasallam, dan diulangi 3 kali. Ataupun sallallahu wasallama ala nabi sayyidina, dan bermacam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bermacam-macam salawat. 1 huruf salawat yang kita baca dijadikan oleh Allah 1 malaikat. Kalau ada 10 huruf, 10 malaikat. Ada 10 dibalas 10, ada 100 juga dijadikan malaikat 100 jumlah. Baginya malaikat 360 kepala. Ini per 1 malaikat. Dalam setiap 1 malaikat 306 kepala. Leher tu 6 bohule. Lam firodro malaikat. Yang ciptaan Allah.
Anajik kehidupan. Pada tiap-tiap satu kepala, setiap satu kepala dari jumlah 600 kepala, dalam tiap-tiap satu kepala 360 muka. Nyalam sabah oleh leher tu 60 buah muka. 360 muka. Pada tiap-tiap muka 360 lidah. Ini per satu muka 360 lidah. Jumlahnya karena 360 lidah, maka setiap lidah itu membacakan zikir, membacakan tasbih. Kemudian berkata dengan tiap-tiap lidah dan memuji atas Allah Ta'ala dengan 360. Memuji Allah dengan 360 lidah tersebut. Bagi disuratkan pahala yang demikian itu sekaliannya bagi orang yang membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak kepala, sekian banyak muka, sekian banyak lidah, maka sekian banyak ucapan salawat yang keluar pada lidah malaikat. Semua pahala itu diberikan kepada orang yang membaca salawat. Nargo dalam salawat, maka abai pengaigap peyam salawat ke Nabi. Nabi urang karaya. Rupanya salawat kepada Nabi untung kita sendiri. Maka perbanyak salawat benar dengar orang yang pengun-pengun daya. Hingga hari kiamat, bukan hari kita bersalawat itu saja memberikan pahala. Sampai kiamat dunia. Kenapa bisa bersambung? Malaikat itu setiap saat membaca lagi zikir, membaca lagi salawat, setiap saat memuji kepada Allah. Hingga kiamat dunia, pahala itu diberikan kepada yang membaca salawat. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salawat atasku karena membesarkan bagi hakku. Sebagaimana surah yang lalu, salah satu kelebihan orang bersalawat ada yang 10 karamah, ada yang 41 kemuliaan. Sudah dibahas 2 Jumaat yang lalu. Salah satu melepaskan hak kepada Nabi adalah membaca salawat. Salah satu melepaskan kewajiban umat haknya kepada Nabi adalah membaca salawat. Niscaya menjadi Allah Azza wa Jalla daripada perkataannya itu akan malaikat. Salawat yang kita ucapkan, huruf yang keluar daripada lisan kita, Allah akan menjadikan untuk malaikat. Baginya malaikat satu sayap. Malaikat itu ada satu sayap dengan masyrik dan satu sayap dengan maghrib. Begitu besarnya, penuh dunia. Sebelah sayap arah daripada masyrik, keluarnya matahari. Satu sayap lagi maghrib, bagian masuknya matahari. Artinya penuh dunia luasnya malaikat. Dan 2 kakinya pada bumi yang ke-7. Besarnya malaikat, 2 kakinya tembus pada bumi yang ke-7. Ini kuasa Allah yang tidak bisa kita bayangkan. Dan tangkuknya malaikat berlipat di bawah arasy. Berlipat tangkuk malaikat di bawah arasy. Setelah itu Allah berkata padanya, firman Allah Azza wa Jalla baginya, salawat olehmu atas hambaku. Allah perintah kepada malaikat tersebut, malaikat yang besarnya penuh langit bumi. Kemudian lehernya melipat di bawah arasy. Panjangnya kakinya tembus sampai ke lapisan bumi yang ke-7. Allah berkata pada malaikat tersebut, wahai malaikatku, salawat olehmu atas hambaku. Baca salawat kepada hambaku. Siapa hambaku itu? Yaitu Muhammad. Perintah Allah juga kepada malaikat membaca salawat. Seperti barang yang ia salawat atas nabiku, maka mensalawat ia atasnya hingga hari kiamat. Perintah salawat pada nabiku, yaitu nabi di sini Muhammad, sampai kiamat dunia.
selalu bersambung-sambung salawat. Coba bayangkan, siapakah mulia malaikat dengan kita? Malaikat saja diperintah oleh Allah setelah diciptakannya sampai kiamat dunia bersambung-sambung bersalawat pada Nabi. Apalagi kita yang penuh berdosa. Sedangkan malaikat la ya'sunallah bima amarahum, tidak pernah melawan Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi sampai kiamat dunia baca salawat. Apalagi kita selalu dalam maksiat, dia buruk dalam dosa, belelam dalam salawat. Dan sabda Nabi SAW, tiada daripada seseorang hamba mengucap salawat atasku melainkan keluar salawat itu bersegera, maka tiada tinggal darat dan laut, dan tiada dari masyrik dan maghrib melainkan lalu ia dengan dia, dan berkata ia, aku salawat sianu anak sianu. Mensalawat ia atas Muhammadil Mukhtar. Ini Mukhtar salah satu nama Nabi Muhammad. Ada istilah Nabi Mustafa, itu Muhammad juga. Nabi Mukhtar Muhammad juga. 201 nama Nabi. Boleh dilihat dalam Asma'un Nabi, ada pada kitab Dalail Khairat. 201 nama Nabi, termasuk Mustafa, termasuk Mukhtar. Seperti banyak orang baca satu salawat, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Dengan berkat Nabi Mustafa, bukan Nabi yang lain di luar 25. Mustafa itu nama Nabi Muhammad. Kembali kepada pembahasan di atas, kata Nabi, barang siapa di antara umatku membaca salawat kepada diriku, maka langsung nilai pahala salawat langsung keluar. Kemudian tiada tinggal darat laut, daripada masyrik maghrib, arah timur dan arah barat, terbitnya matahari dan terbenamnya, melainkan matahari yang lewat. Kemudian laut juga berkata, apa mereka berkata, ini adalah pahala salawat sianu anak sianu, dengan berkat kelebihan salawat kepada Nabi Mukhtar. Mukhtar itu terpilih, Nabi terpilih. Seperti yang surah tadi, ketika baca salawat, maka pahala itu dijadikan oleh Allah, lalu mengetuk seluruh pintu-pintu rumah orang beriman. Wahai hamba Allah, saya ini pahala salawat di bulan. Maka ketika memuliakan kelahiran Nabi, memberikan makanan kepada tamu, fakir miskin dan anak yatim, salawat yang kita baca, nilai sedekah yang diberikan tamu, fakir miskin, istimewa anak yatim, dijadikan juga kepada suatu bentuk burung terbang ke mana-mana, setiap sampai datang dan bertemu dengan orang mukmin, memberitahu, saya pahala salawat sebulan, saya pahala salawat sebulan. So yang utamanya dia pegah tanya pahala, ji pahala selawat tanya. Yan kelebihan muslawun. Man tak lupa lagi yang kahan bo terlibat dalam selawat. Bo dejin kahan dah pegah li hanji selawat. Dah pegah lama. Mutu berokan nang pegah hanji selawat ke Nabi. Dah lupa raya kelebihan kahan dah pegah li, walaupun ada tim selawat, ya duduk manis saja. Jangan melarang orang bersalawat walaupun dia tidak mau bersalawat. Yang sebaik-baik makhluk Allah, makhluk yang terbaik adalah orang yang salawat kepada Nabi. Maka tiada tinggal sesuatu melainkan mensalawat atasnya. Segala bukit, segala gunung, segala laut, segala makhluk, semuanya membaca salawat kepada Nabi. Dan dijadikan pada demikian salawat itu akan satu burung. Ya, rupanya nauke. Pahala salawat diciptakan oleh Allah satu bentuk burung. Gupega ke tabah ticim burung. Baginya burung itu 70.000 sayap. Ini pahala salawat diciptakan satu burung. Burung itu memiliki jumlah sayapnya
sebanyaknya adalah 70.000 sayap. Nyakah tak pergi je kuasa Allah buat tabur dicim tak jai sayap. Biasa tabur dicim 2 buah sayap kanan dan kiri. Ini 70.000 sayap. Pada tiap-tiap satu sayap 70.000 bulu. Dalam satu sayap 70.000 bulu. Berarti raya dah sayapnya. Pada tiap-tiap bulu 70.000 muka. Pada satu bulu itu ada 70.000 muka. Pada tiap-tiap muka 70.000 mulut. Dalam satu muka ada 70.000 mulut. Tentu ada lidah. Ini banyak membaca istighfar, salawat, zikir dan sebagainya. Pada tiap-tiap mulut 70.000 lidah. Tiap-tiap lidah mengucap tasbih ia akan Allah Azza wa Jalla. Sangat banyak jumlah lidah, maka sejumlah banyak lidah itu membaca tasbih kepada Allah. Ketika disebut tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tasbih. Dengan 70.000 lughat, 70.000 macam bahasa. Lughat itu bahasa. 70.000 model bahasa. Dan disuratkan baginya, yakni bagi orang yang mengucap salawat akan pahala demikian itu sekaliannya. Maka pahala yang dibaca tasbih oleh burung tersebut diberikan kepada orang membaca salawat. Karena dasar pahala salawat dijadikan sebuah burung. Pada burung itu banyak sayap, banyak bulu, banyak muka, lidah dan sebagainya. Maka sejumlah zikir yang dibaca, sekian banyak lidah burung itu diberikan kepada orang yang baca salawat. Dan daripada Nabi SAW bersabda, kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, Allah Azza wa Jalla tatkala ia menjadikan akan daku, maka berhenti aku 10.000 tahun, tiada aku ketahui akan namaku. Ini pengakuan malaikat Jibril kepada Muhammad. Muhammad, pada saat Allah ciptakan diriku, setelah itu dalam masa 10.000 tahun saya berhenti tidak tahu siapa diri nama saya. Bahasa katanya tercengang gadah ingat dalam masa 10.000 tahun hana gerthodro tahu-tahu. Mufhum tercengang, hilang akal, hilang pikiran 10.000 tahun tidak tahu namanya bawa Jibril. Kemudian menyeru ia akan daku. Kemudian Allah seru malaikat itu, ya Jibril, maka aku ketahui akan bahwasanya namaku Jibril. Wahai Muhammad, setelah sekian masa 10.000 tahun tidak saya ketahui siapa namaku, setelah dipanggil oleh Allah wahai Jibril, baru saya tahu diri nama saya bahwa Jibril. Yan ale gehoi le malaikat, ale tercengang dalam masa paling trip yan. 10.000 tahun baru ketemu nando malaikat Jibril. Maka kataku di sini jawaban malaikat, labbaik Allahumma labbaik. Lalu menjawab Allah, maka firman Allah, qad dasani, baca takdis olehmu akan diriku. Ini mana qad dasani, nyani sucikan olehmu akan daku. Maka mengucap takdis aku akan dia 10.000 tahun. Kemudian malaikat tersebut membaca takdis, membaca zikir wirid bermacam-macam kepada Allah dalam masa 10.000 tahun setelah diciptakan malaikat Jibril oleh Allah. Kemudian firman-Nya, setelah malaikat itu membaca takdis masa 10.000 tahun, lalu Allah perintah kepada malaikat Jibril, majadni, muliakan olehmu akan daku. Tadi sudah diperintah baca takdis 10.000 tahun. Setelah itu diperintah lagi memuliakan olehmu akan daku. Kemudian malaikat Jibril, maka aku tahmid akan dia 10.000 tahun.
Membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah 10.000 tahun. Hana cilat-cilat kan. Kemudian firman-Nya Allah, hamadani, puji olehmu akan diriku. Nyanyi memuji olehmu akan daku, maka memuji aku akan dia 10.000 tahun. Puji ulang pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, tambah lam 10.000 tahun. Setelah itu kemudian dibukakan bagiku daripada tiang aras. Karena padungga 10.000 abono. 10.000 abono dia baca tahmid. 10.000 abono dia baca bermacam-macam no zikir tasbih. Olehnya tambah lam lehna 10.000-nya, lalu Allah Taala gebukalah tiang aras. Setelah dibuka tiang aras, malaikat Jibril memperhatikan ada apa pada tiang tersebut. Maka aku lihat akan satu satar lembaran bahasa kita, satu satar lembaran suratan, maka memberi paham ia akan daku. Maka tiba-tiba yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian puluhan ribu tahun membaca istighfar bermacam-macam, lalu Allah membuka tiang aras. Setelah membuka tiang aras, malaikat Jibril memperhatikan ada apa pada tiang aras tersebut. Setelah memperhatikan, beliau bisa memahami, rupanya tulisannya la ilaha illallah. Setelah itu Muhammadur Rasulullah. Padahal ketika itu Muhammad belum lahir. Nampak mah? Katanya Nabi Muhammad nak umpat lah. Tapi ke awal mutulis buat tiang aras, diperhatikan oleh malaikat Jibril. Hana mupat lam so yang urang jihnya, tapi nan kamu ganding dengan nan Allah. Nya katanya galam na Nabi. Maka aku berkata, ya Rabbi, siapa Muhammad Rasulullah itu? Malaikat bertanya, ya Allah, tadi kelihatan pada tiang aras la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad itu? Allah menjawab, firman-Nya, ya Jibril, jikalau tiada Muhammad itu, niscaya tiada aku jadi akan dikau, wahai Muhammad. Wahai malaikat Jibril, Muhammad itu adalah seorang nabi, penutup nabi dan penutup rasul. Seandainya bukan karena Muhammad, kamu pun malaikat Jibril dan malaikat yang lain tidak saya jadikan. Mengata dalam pegot menyokong karena Muhammad. Padahal malaikat Jibril kan bos kepala segala malaikat. Engkau sendiri tidak saya jadikan kalau bukan karena Muhammad, nama yang engkau lihat itu. Tetapi jikalau tiada Muhammad itu, niscaya tiada aku jadikan syurga dan tiada neraka. Syurga halum pegat, neraka halum pegat, langit bumi sapu hana, dan tiada matahari dan tiada bulan. Semuanya itu saya ciptakan karena Muhammad. Yang kau madale ono, jadi beri maaf malamnya hana lim tambung buat oleh Syam. Karena lum kena jadual sumbut bak musalla be ngaceh syariah. InsyaAllah malam Jumaat ukur lagi biasa leh insya' terlanjut untuk malamnya hanali melanjut leh jamaah insya'.